warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Zukraini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Anggota Arini Ulfa Mawaddah dan saya sendiri Ade Zukraini dan ada Indah Permata Ayu. Dengan dosen pembinanya ada Ibu Nelly Wati, SPD, MPD, PhD. Materi yang akan saya bahas yaitu ada fungsi organisasi, prinsip organisasi, yang ketiga jenis-jenis organisasi. Pertama akan membahas tentang fungsi organisasi. Yang pertama planning atau perencanaan. Rencana yang coba disusun oleh pengelola organisasi seperti rencana kerja atau kegiatan serta yang diperlukan. Teknik pelaksanaannya biasanya melalui rapat-rapat. Seperti rapat kerja. Pengurus organisasi yang membicarakan rencana-rencana pengurus serta kegiatan anggota yang dilakukan dengan satu atau lebih target yang akan dicapai. Yang kedua, ada pengorganisasian. Struktur organisasi yang mampu menunjukkan bagaimana hubungan atau relationship antara organisasi atau bagian seksi yang satu dengan yang lain. Job description yang jelas yang mampu menjelaskan tugas masing-masing bagian. Bentuk koordinasi antar bagian dalam organisasi. Penataan dan pendataan arsip inventaris organisasi harus diatur dan ditata dengan baik. Yang ketiga ada menggerakkan. Unsur wajib yang harus dilakukan untuk menunjukkan sikap dan rasa tanggung jawab dari pengurus kepada anggotanya ataupun kepada struktur yang berada di atasnya. Yang keempat, pengawasan. Pimpinan organisasi wajib melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi ataupun realisasi kegiatan atau penggunaan anggaran. Fungsi organisasi menurut Muhammad Arni. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan pokok organisasi. Yang kedua, mengembangkan tugas dan tanggung jawab. Dan ketiga, memproduksi satu orang. Yang keempat, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permata Ayu dengan NIM 21002010. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang prinsip organisasi. Ada beberapa prinsip organisasi, yaitu satu, prinsip perumusan tujuan. Yaitu hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan yang dibentuknya organisasi atau badan lembaga tersebut. Tujuan yang dibuat haruslah sangat jelas karena tujuan tersebut yang akan menentukan hal-hal yang harus diperbuat atau dilakukan oleh organisasi yang telah terbentuk tersebut. 2. Prinsip pembagian kerja, yaitu melakukan pembagian tugas kerja atau unit untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja organisasi. 3. Prinsip pendelegasian, yaitu kekuasaan atau wewenang dalam menjalankan kegiatan suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat diminta pertanggungjawabannya. 5. Prinsip tingkat pengawasan, yaitu jika sistem pengawasan tidak ada, maka tidak mungkin sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya dengan maksimal. Maka karena itu, pembuatan organisasi harus memperhatikan aspek dari kemudahan sistem pengawasan. 5. Prinsip rentang manajemen, yaitu dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya. Beberapa orang yang dibawahinya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efisien, efektif, dan secara maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan. 6. Prinsip kesatuan perintah, yaitu dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pekerjaan kita. 7. Prinsip koordinasi, yaitu prinsip koordinasi yang ada usaha untuk mengarahkan ke seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu jenis-jenis organisasi. Yang pertama, berdasarkan jumlah orang yang memegang puncak pimpinan. Pertama, bentuk tunggal, yaitu pimpinan yang berada di tangan satu orang, dan semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. Kedua, bentuk komisi. Pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang. Semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, berdasarkan sifat hubungan personal. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal, organisasi yang diatur secara resmi, seperti organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum. Kedua, organisasi informal, organisasi yang berbentuk karena hubungan yang bersifat pribadi, antara lain persamaan minat dan hobi. Yang ketiga, organisasi berdasarkan tujuannya. Organisasi ini dapat dibedakan, yaitu pertama, organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau profit oriented. Kedua, organisasi sosial berdasarkan tipe atau bentuknya. A. Organisasi lini atau line organization, diciptakan oleh Henry Fayol. Organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah antara eselon 1 dengan eselon yang lain, masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil, contohnya perbengkelan. B. Organisasi lini dan staff atau line and staff organization merupakan kombinasi dari organisasi lini. Asas komando dipertahankan, tetapi dalam kelancaran tugas pimpinan dibantu oleh para staf, di mana staf berperan memberi masukan, bantuan, pikiran, saran-saran, data, informasi yang dibutuhkan. C. Organisasi fungsional atau functional organization, diciptakan oleh Frederick W. Taylor. Organisasi ini disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan. Masalah pembagian kerja merupakan masalah yang menjadi perhatian yang sesungguhnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya.